Oke, kemarin atau semalam ya, aku udah bahas tentang buah pengetahuan yang baik dan yang jahat ya. Dan gimana bahwa pada hakikatnya buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu sebenarnya nggak jahat ya. Itu adalah buah pengetahuan yang bila mana dimakan itu akan memberikan pengetahuan kepada yang memakannya gitu ya. Dan di sisi lain ada buah kehidupan yang memberikan kehidupan kepada yang memakannya. Dan sebenarnya kalau untuk buah kehidupan sendiri awal mulanya nggak dilarang ya, tapi yang dilarang adalah buah pengetahuan. Nah, yang jadi masalah adalah ternyata Adam Hawa bukannya memakan buah kehidupan dulu, tapi malah memakan buah pengetahuan karena hasutan dari ular. Oh yang ngomong soal ular itu kan, uh, setelah kita kalau kita lihat dari berbagai macam sisi ya, apalagi kita lihat sampai ke ini ke kitab Wahyu, kalau teman-teman udah pernah baca, di sana entitas iblis itu digambarkan sebagai ular tua, atau banyak yang menggambarkan sebagai ular naga gitu ya, sebagai ular tua. Nah, sedangkan di sini yang ditampilkan di uh, Taman Eden adalah hanya ular gitu ya, hanya ular yang bisa bicara gitu ya, uniknya gitu kan. Dan dari sini sebenarnya kita bisa nangkep bahwa ya sudah banyak orang yang menginterpretasikan seperti ini ya, maksudnya mereka menganggap bahwa ya ini tuh iblis gitu ya. Tapi apakah semua ular itu iblis? Kan enggak gitu kan. Ular adalah binatang yang diciptakan Tuhan. Jadi di sini adalah faktanya bukan tentang ular itu iblis, tapi fakta bahwa iblis mengambil wujud ular itu untuk memperdayai Hawa ya gitu ya. Nah, ini kalau untuk lebih dalamnya mungkin kita perlu ada yang riset juga ya, karena ini hal yang nggak bisa kita tebak-tebak, apalagi hal seperti ini yang agak ambigu ya kesannya gitu kan, tentang ular dan sebagainya. Ya ada beberapa pendapat yang menganggap bahwa ya ular ini adalah ular yang ada di Wahyu gitu kan. Ular yang dia di Wahyu kan disebut sebagai ular tua, yang artinya usianya sudah sangat tua gitu kan. Sedangkan waktu di Taman Eden ini usianya masih muda, karena itu dia masih dengan mudah bisa berkomunikasi dengan Hawa. Jadi karena bentuknya belum segede dan semengerikan itu gitu ya, ceritanya gitu. Oke, kita lewati aja untuk itu. Sebenarnya itu nggak terlalu penting ya, karena itu tidak terlalu berperan penting dalam pembangunan iman kita kayak gitu ya. Kita langsung lanjut aja ke ayat 8 sampai 13 yang akan kita bahas hari ini ya. Yaitu ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Berfirmannya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, ya dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan." Oke. Jadi ini kejadiannya setelah kemarin mereka makan buah itu, dan mereka menyadari kalau mereka telanjang, lalu mereka membuat pakaian gitu kan dari daun. Selang berapa waktu, di sini dikatakan mereka mendengar bunyi langkah Tuhan yang berjalan-jalan dalam taman itu. Di ayat ini sebenarnya aku agak merasakan sesuatu yang ganjil gitu ya, karena di sini disebutkan bahwa mereka mendengar langkah kakiku Tuhan, yang artinya gitu kan, di sini Tuhan tidak mengambil wujud astral. Tuhan tidak mengambil wujud roh yang ada di awal penciptaan. Kalau di awal penciptaan kan disebutkan bahwa roh Allah melayang-layang di atas samudera raya. Tapi di sini dikatakan bahwa Tuhan itu melangkah dan langkah kakinya terdengar.
Sementara di sisi lain kita lihat bahwa Taman Eden ini lokasinya benar-benar ada di bumi. Terbukti dengan adanya cabang-cabang sungainya yang mengalir ke berbagai penjuru, yang artinya dia berada di tanah, di bumi. Nah gitu ya. Jadi kita perlu sedikit lebih detail di sini ya untuk melihat ini. Dengan petunjuk-petunjuk ini kita bisa memahami bahwa Allah mengambil wujud fisik di sini. Gitu ya. Jadi Allah mengambil wujud fisik sehingga langkah kakinya terdengar. Nah, jika kita cuma baca Perjanjian Lama, mungkin kita akan sedikit bingung ya. Kok wujudnya Allah kok istilahnya agak ambigu gitu ya. Kadang ini, kadang itu gitu kan, berubah-ubah dengan kondisi yang lain-lain, bahkan cara berfirmannya kadang berubah gitu kan. Kadang dengan penglihatan, kadang dengan secara audible dan lain sebagainya. Nah, karena itu adalah lebih baik kalau kita juga membaca Perjanjian Baru gitu ya. Nah, apa yang aku dapat di sini sebenarnya adalah wujud yang berjalan-jalan di taman ini bisa jadi atau kemungkinan besar adalah Yesus sendiri. Karena Yesus adalah Allah yang menjadi manusia gitu ya. Loh, mesti kita akan pikir, loh kan lahirnya masih lama gitu kan. Iya, tapi kalau kita ingat ya, sebenarnya sejak semula Yesus itu sudah ada gitu kan. Yang maksudnya dia lahirnya sekian ribu tahun berikutnya itu adalah Yesus yang menjelma ke bumi gitu ya. Sebentar di sini ini kalau kita lihat Allah itu hanya mengambil wujud physically. Seperti apa? Seperti waktu Allah itu berkelahi dengan Yakub. Kalau kalian pernah baca ya. Allah berkelahi dengan Yakub itu dengan wujud fisik. Makanya dia waktu itu bisa memukul pangkal paha Yakub. Nah, itu ya. Jadi ada beberapa kesempatan di mana Allah itu mengambil wujud fisik. Contohnya aja saat Abraham ketemu Allah dan malaikatnya yang mereka sedang berjalan menuju Sodom dan Gomora untuk menilik kondisi Sodom dan Gomora. Di situ mereka juga mengambil wujud fisik. Karena apa? Karena Abraham akan menjamu mereka untuk makan. Yang artinya mereka punya wujud fisik untuk makan makanan fisik yang bisa disentuh kayak gitu ya. Jadi ada beberapa momen di mana Allah itu mengambil wujud fisik, tapi di sini hanya sementara. Jadi Allah tidak benar-benar hidup sebagai manusia, tapi hanya menjelma supaya bisa berkomunikasi langsung dengan manusia. Itu juga terjadi di sini, karena di sini tujuannya, kalau kita lihat ya, di sini tujuan Allah datang ke Taman Eden itu untuk menjenguk manusia. Makanya waktu Allah masuk, Allah berjalan-jalan di situ, Tuhan Allah itu memanggil manusia. Di manakah engkau? Gitu. Jadi yang dicari itu manusianya. Tuhan di situ nggak lagi menikmati pemandangan gitu kan. Tuhan ke situ untuk mengunjungi manusia yang ada di situ. Jadi ini adalah suatu manifestasi ya, suatu manifestasi di mana Tuhan tuh memakai wujud yang bisa mempermudah komunikasinya dengan manusia. Karena apa? Kalau kita ingat bahkan Musa pernah minta untuk ketemu dan melihat wajah Tuhan gitu ya. Tapi Tuhan bilang bahwa kalau kamu melihat aku, kamu akan mati. Jadi Tuhan bagaimana caranya harus mengambil sebuah wujud di mana orang yang dia kasih tidak mati waktu melihat dia, gitu ya. Karena manusia itu kan tidak kudus, tidak sepenuhnya kudus, kayak gitu. Nah di sini pun sama gitu kan. Di sini Tuhan mengambil wujud manusia, mengambil wujud fisik, seperti bagaimana Tuhan itu inkarnasi ke Yesus. Meskipun kalau kita lihat di inkarnasinya ke Yesus itu punya cara yang unik ya, karena di situ Tuhan ingin menggambarkan bahwa aku juga hidup seperti kamu. Aku juga bisa hidup di antara kamu. Seakan-akan kayak gitu. Jadi Tuhan tuh menurunkan ininya ya, derajatnya istilahnya, menurunkan kemuliaannya, gitu, melepaskan kemuliaan dan kekuasaannya yang sepenuhnya itu untuk hidup di antara manusia supaya kita bisa lebih memahami gitu ya, apa arti dari pengorbanan Tuhan. Kita lanjut balik ke sini. Oke, di sini Tuhan berkata bahwa di manakah engkau gitu kan. Bukannya Tuhan nggak tahu ya, tapi
ya itu kembali lagi di sini Tuhan pakai wujud manusia gitu. Yang artinya Tuhan sengaja berada dalam wujud manusia yang terbatas. Seperti halnya Yesus. Waktu Yesus ada dalam wujud manusia gitu kan. Kan dia tidak jadi omnipresent juga gitu. Tidak ada di setiap tempat. Dia hanya ada di waktu itu. Dan itu memang Tuhan izinkan supaya Tuhan bisa menikmati momen bersama dengan umatnya. Karena kalau Tuhan langsung serba omnipresence, hubungannya terbangun antara murid-muridnya dengan Yesus waktu itu tidak akan seintim itu gitu. Karena mereka menjadi begitu dekat karena ada perjalanan yang mereka lalui dalam wujud manusianya Yesus, seperti itu ya. Lalu di sini kita bisa lihat ya, di mana kan engkau? Lalu ia menjawab, iya ini Adam ya. Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Sebenarnya kalau kita lihat ya, apakah ini pertama kalinya Tuhan tuh datang ke situ? Enggak, gitu ya. Ini bukan pertama kalinya Tuhan datang ke Taman Eden. Karena sebelumnya Tuhan sudah pernah datang ke situ beberapa kali ya, membawakan hewan-hewan, terus memberikan perintah ke Adam, menciptakan Hawa, itu kan Allah mengunjungi Adam beberapa kali. Tapi di kunjungan yang kali ini Tuhan merasa beda loh, kok Adam kok enggak kelihatan. Berarti ada sesuatu yang perlu kita kasih perhatian di sini adalah bahwa biasanya berarti Adam ini waktu Allah datang dia akan menyambut. Bayangkan ya waktu kita misal katakanlah ada seorang orang tua yang setiap kali pulang anak-anaknya itu selalu menyambut gitu kan, welcome home gitu kan, atau ye papa pulang, mama pulang gitu kan. Terus tiba-tiba waktu dia pulang kagak ada nih suaranya nih, anaknya ngilang nih, ngumpet nih, dia bingung kan. Bisa katakan namanya anaknya siapa ya, Tony lah kayak gitu. Pasti orang lainnya kan nyari, Tony kamu di mana? Nah itu kalau kita lihat posisi Adam dan Tuhan di saat ini tuh seperti itu gitu ya. Tuhan datang, anak yang Tuhan ciptakan nggak nyambut nih. Ada apa nih mereka berdua nih gitu kan. Nah ternyata ya ini ada rasa takut bahwa aku dalam taman ini aku menjadi takut karena aku telanjang. Nah ini adalah efek pertama dari saat seseorang itu melanggar perintah Tuhan ya. Ada intimidasi. Apakah waktu kita menyadari kita telanjang terus kita otomatis takut ketemu sama Tuhan? Harusnya enggak ya. Misal toh bayangkan kita ketemu sama orang tua sendiri, apakah kita akan takut itu kan? Harusnya enggak. Normalnya harusnya enggak. Tapi di sini ada intimidasi. Karena apa? Karena Adam menyadari bahwa dia sudah melanggar perintah Allah. Dia takut bukan karena dia telanjang, tapi dia takut karena dia sudah melanggar perintah yang sudah diberikan sama Tuhan. Dan dia mengatakan dia takut karena dia telanjang itu hanya alasan gitu ya. Itu alasan untuk membenarkan sikapnya dia yang bersembunyi dari Tuhan. Dan sebenarnya ini sampai sekarang masih sering kita lakukan ya. Kadang-kala ada waktu-waktu di mana kita sengaja tidak mau berdoa atau tidak mau beribadah atau tidak mau beribadah ya dalam berbagai macam wujud karena alasan A, B, C, D, E. Padahal dalam hati kita sendiri merasa bahwa aku nggak layak. Kita menyadari dalam hati itu kita menyadari bahwa aku melakukan beberapa kesalahan yang sebenarnya itu membuat aku tuh nggak layak di hadapan Tuhan. Dan intimidasi itu akan terus datang gitu selama kita tidak membereskan itu kepada Tuhan. Oke, lalu di sini ya ini satu alasan ke alasan yang lain ya. Pertama dia bilang tuh telanjang, terus Tuhan tanya, loh kok kamu tahu tentang telanjang? Kan aku nggak pernah ngasih tahu kalau kamu telanjang. Mereka belum dapat ilmu itu, mereka belum dapat logika itu. Apakah engkau ini langsung ditembak ya? Apakah engkau memakan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Nah ini adalah awal mula atau pertama kalinya para manusia ini belajar ngeles gitu ya. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kau makan. Sadar nggak sih sebenarnya kalimat ini tuh sebenarnya dia lagi nyalain Tuhan gitu kan. Di sini dia
Oke, dia mengkambing hitamkan Hawa. Adam mengkambing hitamkan Hawa. Perempuan yang engkau taruh di sisiku ini loh, yang istilahnya mengiming-iming aku, yang memberi buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Tapi di sini ada kalimat ini, perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Artinya apa? Secara tidak langsung sebenarnya Adam itu sedang komplain ke Tuhan. Ini loh, yang perempuan yang engkau tempatkan di sisiku ini yang bikin aku melanggar firman-Mu. Secara tidak langsung dia ingin membenarkan diri bahwa yang membuat aku melanggar firman-Mu adalah orang yang kau tempatkan di sisiku. Seakan-akan Tuhan yang bertanggung jawab di situ kalau dia melanggar firman-Nya. Coba kalau Tuhan nggak ciptain dia, nggak nempatin dia di sisiku, mungkin aku nggak akan melanggar firman Tuhan. Seakan-akan kayak gitu. Dan bahkan sampai saat ini pun kita sebagai manusia sering melakukan itu. Ada orang-orang yang melakukan dosa atau mulai menjauh dari Tuhan karena pasangan. Terus waktu ditanya, lah Tuhan, aku kan doa buat pasangan, engkau kasih pasangan, lah ternyata pasanganku seperti ini, dan itu yang buat aku jauh dari Tuhan. Seakan-akan Tuhan jawab doa lu salah, ya kan? Nggak dijawab juga salah gitu kan. Kalau nggak dijawab kita komplain, kok aku doa buat pasangan hidupku dikasih, kayak begitu dikasih kita lupa sama Tuhan. Terus waktu kita ditagih atau kita ditegur, loh kok kamu makin jauh dari Tuhan? Loh iyalah, aku sekarang harus ngurusin pasanganku ya, aku sekarang harus begini, harus begitu, karena pasanganku tuh begini. Nah, kemarin yang minta siapa gitu kan, waktu dikasih yang salahin siapa? Terus seakan-akan Tuhan yang mengambil semua tanggung jawabnya gitu. Itu terbawa sampai sekarang ya, sadar atau enggak. Nah, tapi ini kita nggak cuma bahas Adam, kita lanjut ke Hawa ya. Kemudian berfirman Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Tuhan tanya lagi nih, ini kalian ngapain sih kok bisa kayak gini gitu. Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Hawa nyalain ular nih, loh kamu kok bisa kayak gini, kenapa? Gara-gara dia kok. Itu ternyata adalah sifat bawaan manusia dari sejak pertama dia mengenal pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Kenapa bisa begitu? Karena kembali lagi ya ke buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, itu memberikan pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Yang artinya Adam dan Hawa mulai belajar cara mencari keuntungan, atau belajar tentang untung dan rugi, belajar tentang membela diri, belajar tentang rasa takut kalau sesuatu yang buruk terjadi. Disitulah awal mula ini ada self defense ya. Sistem self defense itu awal mulanya tidak serta-merta ada, tapi itu ada setelah mereka memakan buah pengetahuan. Jadi kalau sekarang kita ada orang-orang yang kalau tegur selalu membela diri, kita kalau istilahnya apa ya, punya konflik setelah tidak pernah mau disalahkan dan lain sebagainya, ya sebenarnya itu adalah efek dari pelanggaran manusia di awal waktu mereka memakan buah itu ya. Apakah buah itu memang seberbahaya itu? Sebenarnya kalau kita lihat dari hakikatnya enggak. Karena Tuhan menjadikan segala sesuatunya itu baik, dan Tuhan menempatkan itu di tengah Taman Eden, itu bukan buat untuk mencobai gitu kan. Itu berada di tengah Taman Eden bersama buah kehidupan, yang artinya itu memang disediakan di taman itu, tapi memang saat itu sama Tuhan belum boleh untuk dimakan. Nah itu masalahnya gitu ya. Dan setelah itu kita tahu ya bahwa setelah ini buah kehidupan pun akhirnya disegel, nggak boleh dimakan. Karena jika mereka memakan buah kehidupan setelah mereka mendapatkan pengetahuan, mereka tidak akan bisa hidup dengan murni. Karena pengetahuan yang mereka dapat itu sudah mengerecoki kepala mereka dengan berbagai macam pengetahuan yang akan berujung pada mencari keuntungan sendiri. Kalau kita mau sadari ya, setiap hal yang dilakukan manusia itu untuk mencari keuntungan. Kenapa pesawat diciptakan? Itu adalah inovasi, atau itu adalah perkembangan teknologi. Tapi kita harus kembali lagi ke awal mula, kenapa itu diciptakan? Karena manusia ingin mendapatkan keuntungan untuk bisa bertransportasi lewat udara. Kenapa kapal diciptakan? Karena manusia ingin memanfaatkan laut supaya mendapatkan keuntungan. Kenapa pakaian diciptakan? Karena manusia ingin mendapatkan keuntungan dari apa? Dari apa yang bisa digunakan untuk menutupi tubuh mereka. Segala hal yang diciptakan manusia itu sebenarnya untuk keuntungan.
dan itu berawal dari buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Karena dari yang baik dan yang jahat kita bisa menimbang mana yang baik, mana yang jahat, mana yang baik, mana yang buruk. Gitu ya. Jadi sebenarnya buah ini bukan buah yang buruk aslinya. Tapi kenapa Tuhan melarang kita untuk manusia atau Adam ini untuk memakan buah itu? Karena mereka belum siap, mereka belum bisa handle. Usia mereka masih seumur jagung, mereka masih belum bisa menghandle pengetahuan yang sedemikian rupa. Gitu ya. Dan ya nanti kita akan lihat lebih jauh lagi. Oke. Sampai di sini. Ini oke. Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Oke, jadi di sini kita bisa belajar satu hal. Enggak cuma satu, sebenarnya ada banyak hal, cuman intinya adalah pengetahuan itu sebenarnya enggak jahat, tapi waktu kita memanfaatkan pengetahuan itu hanya untuk keuntungan kita sendiri dan membela diri bahkan di hadapan Tuhan, waktu Tuhan tegur, kita nggak akan bertumbuh. Bahkan kita akan lihat ya nanti kedepannya, di ayat kedepannya kita akan lihat bagaimana sebenarnya Adam dan Hawa itu stuck. Adam dan Hawa sama sekali tidak bertumbuh dalam hal kerohanian. Adam dan Hawa tidak meninggalkan legacy apa-apa kepada anak-anaknya. Adam dan Hawa tidak meninggalkan warisan kerohanian apapun. Nah itu sesuatu yang akan kita bahas di besok ya, hari berikutnya. Karena kalau nggak nanti videonya terlalu panjang. Gitu, cukup untuk malam ini. God bless you.